Juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Iwayan Sudirta menyampaikan pandangan fraksi partainya terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait pelaksanaan APBN tahun 2022. Wayan menuturkan fraksi PDI Perjuangan telah memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan negara yang ditopang dengan pencapaian tax rasio 10,39% pada tahun 2022. Tak hanya itu, fraksi PDIP juga turut memberikan apresiasi atas capaian pemerintah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada LKPP tahun anggaran 2022. Lebih lanjut, fraksi PDI Perjuangan berpendapat pemerintah perlu segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan yang ada dengan memastikan penyelesaiannya dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan, serta memastikan agar temuan masalah yang saat ini ada tak terjadi kembali pada APBN tahun berikutnya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Disampaikan oleh saya sendiri, Iwayan Sudirta, anggota nomor K233 daerah pemilihan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI, yang terhormat segenap anggota DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah beserta jajarannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas konstitusional untuk memberikan dapat mengatasi atas RUU Ketenagakerjaan atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Hadirin, tidak semua naskah ini akan kami bacakan dengan waktu yang terbatas. Namun, agar apa yang tertera dan tertulis di sini dianggap sudah terbaca. Realisasi APBN tahun anggaran 2022 secara umum adalah sebagai berikut. Realisasi pendapatan negara mencapai 114,5%. Kemudian pendapatan negara meningkat yang ditopang dengan mencapai tax rasio sebesar 10,39% pada tahun 2022. Capaian tax rasio ini merupakan yang terbaik dalam 7 tahun terakhir. Fraksi PDI Perjuangan tentu memberikan apresiasi yang luar biasa atas pencapaian tax rasio tersebut. Lalu realisasi belanja negara mencapai 67,%. Defisit anggaran mencapai 54,8%. Dari yang direncanakan sehingga defisit berada pada besaran 2,35% yang memperlihatkan bahwa konsolidasi fiskal telah terlaksana 1 tahun lebih cepat dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Capaian ini memperlihatkan APBN tahun anggaran 2022 berada
hadirin yang kami hormati. Pengelolaan APBN diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang bahwa APBN memberikan kemampuan sebesar yang berada yang dikelola secara efektif, efisien, menjaga prestasi kerja serta memuliakan rasa keadilan dan kebangsaan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2022 juga harus menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kebijakan sektoral pada kementerian lembaga pemerintah yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Hal ini sebagai akuntabilitas atas kinerja berbagai pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian nasional. 2. Dampak inflasi yang lebih tinggi pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 3. Dampak kenaikan tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun pada beban keuangan negara. 4. Dampak perubahan nilai tukar terhadap dolar Amerika pada beban keuangan negara. 5. Dampak kenaikan IJP, rendahnya minyak dan gas pada beban keuangan negara. 6. Penerimaan manfaat insentif perpajakan yang mendorong perekonomian Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa insentif perpajakan berkontribusi bagi perekonomian Indonesia yang ditujukan dengan indikator-indikator tertentu. 7. Kebijakan belanja negara tahun 2022 antara lain adalah penguatan spending bebas. Kemudian yang ke-8, rasio utang terhadap PDB tahun 2022 sebesar 40,74%. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 39,7%. Bagaimana skenario pemerintah dalam menurunkan rasio utang tersebut di tahun-tahun mendatang? 9. Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan besaran anggaran yang dibutuhkan langsung untuk rakyat sebagai kelompok penerima manfaat. Berapa nilai total belanja negara tersebut? Apa saja manfaat yang dirasakan langsung oleh rakyat secara langsung? 10. Laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja pemerintah pusat. Yang 11. Laporan yang dapat menjelaskan prestasi kerja kementerian lembaga pemerintah dalam pengelolaan APBN tahun 2022. 13. Laporan kemampuan kerja dalam menyelesaikan major project RKP tahun 2022 yang ditunjukkan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan proyek pada kementerian terkait. 13. Pemerintah juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja keuangan seluruh upaya negara yang dipisahkan, khususnya laporan investasi PMN yang telah mencapai 2.909 triliun pada tahun 2022. Menjadi tugas konstitusional DPR RI untuk menilai apakah APBN tahun anggaran 2022 telah menjalankan amanat konstitusi dan perundang-undangan. Dengan pertimbangan pendapat, pandangan, dan catatan seperti atas, fraksi PDI Perjuangan menyetujui melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 sesuai dengan mekanisme yang ada. Demikian pendapat dan pandangan fraksi PDI Perjuangan atas segala perhatian
kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Merdeka! Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani melaporkan untuk Sinpo TV.